Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Priyono, NIM 202110036, kelas 1B dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan materi berbicara tentang monolog mendongeng dengan judul Keong Mas. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Candrakirana pun menerima lamaran Pangeran Raden Inu Kertapati. Karena pertunangan itulah membuat Dewi Galuh merasa sangat iri. Ia menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya lah yang lebih cocok dengannya. Dari perasaan iri kemudian berkembang menjadi perasaan yang sangatlah benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Suatu hari secara diam-diam, Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir yang sangatlah jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir itu untuk menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang sangatlah menjijikan yang dibenci oleh Raden Inu. Ia pun berharap menjadi pengganti Candrakirana sebagai tunangannya. Penyihir pun sangat menyetujui permintaan Dewi Galuh. Namun penyihir tidak dapat masuk ke istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Candrakirana sehingga ia diusir dari kerajaan. Candrakirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan yang amatlah sedih. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Candrakirana menjadi seorang keong mas. Setelah berhasil menyihir Candrakirana, langsung dibuanglah keong mas itu ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu Pangeran Inu, ujar penyihir itu. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya keong mas ikut tersangkut jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong mas yang didapatkan, si nenek langsung membawa pulang keong mas itu ke rumahnya. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun tidak satu pun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama tidak mendapatkan hasil, ia pun segera pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangatlah terkejut. Ia melihat makanan yang sangatlah enak di atas meja. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya siapa yang sudah memasaknya. Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya ia hanya ingin tahu siapakah yang memasakkannya itu. Sang nenek sangat terkejut melihat keong mas yang ia simpan di tempat berubah menjadi seorang gadis yang amatlah cantik jelita. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis itu dan langsung bertanya, "Siapa kamu putri cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. Keong mas yang berubah menjadi wujud aslinya yaitu Candrakirana sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Candrakirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong mas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Candrakirana pun berubah wujud kembali menjadi seekor keong mas. Sementara
Pangeran Inu terus mencari Putri Candrakirana yang mendadak hilang entah kenapa. Namun kabar dari Candrakirana pun tidak dapat ia dapatkan. Pangeran Inu Kertapati sangat yakin bahwa Candrakirana masihlah hidup. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan Putri Candrakirana. Akhirnya penyihir jahat mengetahui bahwa pangeran sedang mencari Candrakirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Candrakirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat berbicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung itu tahu keberadaan Candrakirana, ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak. Padahal yang diberikan itu petunjuk yang amatlah salah. Pangeran Raden mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberikan makanan kepada kakek itu. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek sakti yang menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya yang tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap hitam. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan. Pangeran Inu Kertapati segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan. Namun di tengah perjalanan bekalnya telah habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air. Namun bukannya hanya air yang ia dapatkan, tapi Candrakirana yang ia cari. Ia melihat tunangannya dari jendela yang sedang memasak. Akhirnya Pangeran Raden menemukan Candrakirana. Ia sangatlah senang. Begitu pula dengan Candrakirana yang berhasil menghilangkan kutukannya. Apabila bertemu dengan tunangannya, Candrakirana menjadi gadis cantik jelita lagi. Raden Inu Kertapati segera membawa Candrakirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Candrakirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya kejahatan Dewi Galuh pun terbongkar. Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya itu. Namun karena merasa takut akan hukuman itu, ia melarikan diri ke hutan, sementara Baginda meminta maaf kepada Candra. Akhirnya Pangeran Inu dan Candra segera memutuskan untuk menikah agar hidup mereka bahagia. Sekian dongeng yang saya sampaikan, dan pesan moral yang dapat dipetik dari cerita rakyat Keong Mas adalah sebaik-baiknya kamu menutupi kejahatan, suatu saat akan terbongkar juga. Selalulah berbuat baik dan jauhkan diri dari sifat yang angkuh, dengki, maka akan selamat dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.